Hai, namaku Dimas. Aku dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai apa itu miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun dan memahami sebuah konsep atau ilmu pengetahuan berdasarkan realita yang ada. Dalam pelaksanaannya, bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling itu sendiri, sehingga menyebabkan miskonsepsi dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya miskonsepsi ini adalah yang pertama, bidang BK ini masih tergolong baru dan merupakan produk impor sehingga pelaksanaannya masih belum menyeluruh. Dan yang kedua, belum disepakati secara jelas konsep dari bimbingan dan konseling itu sendiri sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh guru BK. Berikut kami akan menunjukkan beberapa miskonsepsi yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah lewat wawancara yang kami lakukan dengan beberapa narasumber. Oke, apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar kata guru BK? Menurut saya guru BK agak menyeramkan, soalnya selalu berurusan sama anak-anak yang bermasalah. Ketika ada siswa yang terlambat dihukum, istilahnya sebelum masuk kelas itu disuruh lari-larian, terus ketika ada yang celananya pensil itu dirobek, dan ketika ada yang kaos kakinya nggak ada logo SMP-nya itu dibuang. Guru BK itu mah ini tukang razia itu mah. Kalau kita nggak pakai dasi, kalau kita nggak pakai sapu, kalau kita sepatunya nggak warna hitam, dia tuh yang ngeraziain rambut. Kesel banget saya tuh udah razia rambut tuh. Ini Pak suka mengoperasi rambut, jadi guru BK di SMA saya itu kayak ngerangkap jabatan jadi tukang potong rambut gitu. Guru BK sukanya menghukum anak, jadinya menurut saya guru BK itu agak menyeramkan. Begitu. Kerjaan guru BK di sekolah itu ngapain aja ya berarti? Ya tadi tuh yang saya bilang tukang razia, sama dia mah jarang ke kelas. Kalau di sekolah saya ya, dia mah jarang ke kelas. Ada yang masuk kelas Pak untuk memberikan materi terkait mungkin belajar yang efektif tuh bagaimana, terus sosialisasi tentang peraturan sekolah. Kalau yang saya tahu guru BK tuh kerjanya ngasih sidak, terus hukum anak-anak yang terlambat, terus yang nggak taat sama peraturan. Sama kalau nggak kelas ya dia di ruangan dia tuh nunggu anak-anak yang ada yang bermasalah, dipanggil anak bermasalah ke situ tuh. Udah gitu doang kerja dia mah. Nah, dari wawancara tadi dapat kita ambil beberapa contoh realita yang sudah diceritakan oleh teman-teman kita. Yang pertama, guru BK hanya mengatasi anak-anak yang bermasalah. Nah, mereka beranggapan kalau siswa yang dipanggil oleh guru BK sudah pasti bermasalah. Contohnya adalah orang-orang yang nakal. Nah, sehingga membuat siswa malu untuk menemui guru BK di sekolahnya. Dan yang kedua, guru BK itu menyeramkan karena suka marah-marah dan menghukum siswa yang tidak taat aturan. Nah, mereka memandang guru BK layaknya polisi sekolah yang bertugas untuk menegakkan aturan di sekolahnya. Nah, siswa yang tidak taat aturan harus bersiap-siap terkena sidang oleh guru BK. Dan yang ketiga, guru BK dicap sebagai petugas razia, baik itu razia atribut seragam maupun razia rambut. Nah, ini nih hal yang sering ditemui oleh teman-teman. Guru BK juga bertugas melakukan razia atribut dan rambut di sekolah. Tak jarang, mereka sekaligus beralih profesi ke tukang cukur rambut. Nah, itu adalah beberapa contoh realita yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal itu pula yang menyebabkan guru BK juga dicap sebagai guru yang menyeramkan dan dihindari oleh murid-muridnya. Sebisa mungkin mereka jangan sampai berurusan dengan guru BK. Tapi apa benar guru BK itu hasilnya seperti itu? Tentu saja tidak.
Guru BK memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik selama di sekolah, baik itu secara kognitif atau pemahaman, maupun secara afektif atau kondisi emosionalnya. Lalu terkait dengan guru BK yang hanya mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, sebenarnya bukan seperti itu. Kita bisa saja mendatangi guru BK untuk membicarakan banyak hal, mulai dari berkonsultasi hingga curhat mengenai masalah pribadi. Yang harapannya, teman-teman bisa menjadi pribadi yang mandiri dalam menyelesaikan masalahnya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Guru BK memiliki banyak tugas yang sangat penting peranannya terkait dengan perkembangan peserta didiknya sebenarnya. Mulai dari melakukan asesmen kebutuhan peserta didik hingga menentukan layanan apa yang akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Guru BK harus tahu kebutuhan dari masing-masing peserta didiknya, yang harapannya guru BK juga bisa membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, itulah realita yang ada di lingkungan kita. Guru BK mendapatkan berbagai macam stigma negatif yang berdampak pada reputasi guru BK itu sendiri. Hal itu tak lepas dari guru BK yang mungkin tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, yang akhirnya berdampak pada murid-muridnya. Maka dari itu, sudah menjadi tugas utama kita, calon konselor dan calon guru BK, untuk bersama-sama menghilangkan stigma negatif itu dan menghilangkan miskonsepsi yang selama ini beredar. Mari kita wujudkan konselor yang ramah, dapat dipercaya dan menjadi penolong bagi sesama.